Hai teman kampusku, nama saya Alwi Al-Karim. Selamat datang di Ini Kampusku. Sekarang saya mempunyai teman yang mempunyai prestasi wah. Siapa dia? Kita intro dulu. Halo teman-teman, namaku Muhammad Fahrul dan selamat datang di Ini Kampusku. Oke Bang Fahrul, mungkin teman-teman di rumah mau tahu Bang Fahrul ini kuliah di mana atau jurusannya dari mana gitu, kalau boleh tahu, dan apa sih prestasi yang udah Abang dapat selama ini gitu. Jadi saya adalah mahasiswa di Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Adapun prestasi yang pernah saya raih di tingkat internasional itu ada pernah juara 1 tari kreasi di tingkat internasional yang diadakan di Malaysia. Terus di tingkat nasionalnya itu pernah juara 3 di lomba tari kreasi yang diadakan Universitas Terbuka, yang mana pesertanya itu se-Indonesia, Bang. Dan di situ saya mendapatkan juara 3 dengan posisi pertama itu ada Bali, posisi kedua itu ada Yogyakarta. Oh gitu ya. Jadi sebelum kita membicarakan prestasi Abang nih, saya mau tahu, mungkin teman-teman di rumah juga mau tahu, gimana sih Abang bisa sampai masuk ke seni tari itu sendiri? Aduh, agak berat nih pembahasannya karena jujur di awal saya memasuki ke seni tari itu berawal dari keterpaksaan. Jadi awalnya waktu SMP itu saya itu paling tidak suka yang namanya dengan pelajaran seni tari. Pelajaran seni. Belum ada penjurusan kan waktu itu. Kurang suka dengan seni tari karena faktor guru juga. Karena notabene guru yang mengajar saya di SMP itu bukan seni tari gitu. Dia itu guru BK yang mengajar di seni tari. Tetapi setelah SMA saya itu kayak disuruh untuk satu ikut kegiatan yang namanya itu FLS 2N. FLS 2N itu adalah lomba nasional yang diadakan oleh Kemendikbud, dan di situ saya ikut tari berpasangan waktu itu. Dan saya awalnya terpaksa nih karena diiming-imingi kalau kamu menang nantinya aku ikut. Dan posisinya di situ aku itu bukan penari dan belum kenal yang namanya. Jadi itu berawal dari keterpaksaan awalnya. Ya udah aku latihan. Banyak nih kayak yang senior bilang, kenapa kok Fahrul, kan dia bukan penari, ngabisin uang sekolah aja. Banyak yang aku dengar kayak gitu karena di angkatan aku itu lumayan banyak penari cowok waktu itu. Kenapa harus Fahrul gitu? Yeah. Jadi karena omongan tersebut aku jadi termotivasi untuk terus latihan. Alhamdulillah seleksi di tingkat kabupaten itu juara 1, mewakili Kabupaten Mempawah ke provinsi. Dan setelah itu udah di provinsi, lanjut ke tingkat nasional. Alhamdulillah juara 1 lagi di Manado tahun 2016. Oh gitu ya. Jadi bermula dari SMP ya? SMA, Mas. Oh SMA ya? Ya. Oke, jadi SMA karena keterpaksaan ya sebenarnya? Keterpaksaan. Karena dorongan dari kawan-kawan yang tidak mendukung, sekolah tidak mendukung, kenapa harus Abang gitu ya? Kalau dari sekolah mendukung, cuma ya itu tadi banyak kayak teman-teman, karena kan yang saya bilang tadi di angkatan saya itu banyak penari cowok, tapi kenapa bukan mereka yang dipilih, kenapa harus saya gitu loh. Oke, kalau gitu kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman di rumah juga mau tahu gimana sih awalnya Abang bisa ikut lomba nasional itu? Nah, kalau lomba yang nasional itu yang FLS 2N tadi karena melewati tahap seleksi. Jadi dari kabupaten ke provinsi, karena juara 1 mewakili Kalbar waktu itu ke tingkat nasional gitu. Itu sih karena tahap seleksi gitu. Karena tahap seleksi ya. Dan setelah Abang juara itu apa aja sih benefit yang udah Abang dapati selama kegiatan itu lah? Kalau yang FLS 2N dan yang kegiatan yang udah saya sebutkan tadi itu benefitnya ya berupa uang saku, terus dapat beasiswa juga dari pihak kampus, yang mana uang saya dalam 1 semester itu SPP nggak bayar, terus yang relasi benefitnya ya itu sih Bang, lebih ke apa ya, ke relasinya sih yang lebih penting. Relasinya jadi luas gitu ya? Iya.
mungkin juga yang internasional ya. Kalau misalnya mau ngomongin gimana sih bisa tahu infonya gitu, dari mana dapatnya gitu. Oh, kalau yang internasional itu memang pada saat itu ada pengumuman di kampus bahwasanya akan ada festival tari Borneo. Dan di situ penarinya itu seleksi ketat satu universitas seleksi ketat, dan posisi saya di situ masih semester 3 tahun 2018, dan seleksi alhamdulillah nih kepilih, proses selama 3 bulan. Dan latihan itu dari jam 7 malam sampai jam 4 subuh. Selama 3 bulan untuk kesana. Dan alhamdulillah hasilnya ya membawa juara umum dengan 4 kategori itu. Untan semua juara 1. Juara 1. Keren. Oke nih Bang Fahrul. Kalau boleh tahu nih kesibukannya tuh sehari-hari apa aja sih selain kuliah atau ikut kesibukan yang lomba tari itu, kalau boleh tahu apa aja sih kesibukannya? Kesibukannya jadi semenjak tahun 2020 awal masuknya Covid itu aku mulai aktif di platform TikTok. Di platform TikTok yang mana di situ aku menjadi konten kreator. Nah, alhamdulillah lanjut sampai sekarang, dan ya kesibukannya itu kayak endorse dan kerja sama beberapa brand ternama gitu. Oh, kalau boleh tahu nih, followers TikToknya udah berapa sih? Kalau followers TikTok itu 840 plus, 840.000 plus. Wow, 800.000 teman-teman. Kalau di Instagram itu 82,1 ribu. 82.000? Iya. 82.000. Teman-teman, coba kita ikutin lah abang ini. Nggak ada basicnya pun nggak ada sama sekali nari, tapi dia bisa nunjukin kalau dia itu mampu. Bang Fahrul, kalau misalnya boleh tahu nih, apa kan selama ini udah di endorse gitu kan? Apa aja sih endorse-nya kalau boleh tahu? Jadi kalau untuk endorse itu karena aku itu mainnya di TikTok, otomatis skalanya itu nasional. Jadi untuk endorse itu ada beberapa brand seperti Samsung, Erigo, terus yang terbaru ini ada Popme, Tupperware. Terus banyak ada juga dengan Oskadon, dan banyak lagi pokoknya yang alhamdulillah hal tersebut masih jalan sampai sekarang gitu. Oh, banyak sekali ya. Kalau misalnya saya mau nanya nih, teman-teman di rumah pun mungkin mau tahu juga. Kalau selama endorse ini apa aja sih yang dikasih oleh mereka gitu loh? Tergantung. Kalau endorse itu kan kalau di TikTok tuh ada yang sistem pengiriman barang sama campaign. Kalau campaign itu kayak karena basic aku di seni tari, biasanya tuh ada brand yang pengen kayak ngadain challenge yang mana challenge itu berupa berupa tari gitu, dan di situ aku jadi kayak tutornya gitu loh. Tapi kalau yang berupa kayak ngirim barang, nah itu mereka ngirim barang terus aku review, terus aku upload di sosial media aku kayak TikTok dan Instagram gitu sih, Mas. Berarti selain nari atau segala macam itu mereview juga ya barang-barang yang di endorse itu. Tapi konteksnya itu tetap dalam konten aku, konten seni tari gitu. Makanya sebenarnya tugasnya double, gimana sih mempromosikan barang semisal kayak makanan, terus pakaian, yang mana itu tuh tetap nggak terlepas dari konten aku gitu, dan itu jadi hal yang menurut aku kerjanya ekstra gitu loh, nggak cuma yang review ini aku lagi dikirim bla 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 bla, tapi gimana sih biar connect dengan konten aku gitu loh. Oh, jadi mungkin nge-reviewnya itu dengan tarian gitu? Iya, benar. Ya. Bang Fahrul, kita mau tahu nih, kan Bang Fahrul nih kuliah di seni tari. Iya. Seni tari, kalau kita kan nggak tahu nih, misalnya kita umum lah tari, boleh nggak sih dijelasin apa sih tari itu? Kalau tari itu yang mana kita gerak itu yang nggak asal gerak, yang mana di dalamnya itu masih, kalau secara teori ada wiraga, wirasawi, wirama, itu kalau untuk di tari. Dan untuk pembagian tari itu banyak nih orang yang belum bisa bedakan apa itu tarian tradisional, apa itu tari kontemporer. Jadi antara tari tradisional dan tari kreasi itu beda gitu. Tari tradisional itu ya tarian yang memang udah dari zaman dulu dan akar dari tari kreasi yang sekarang gitu loh. Jadi sedangkan tari kreasi itu adalah tari pengembangan yang akarnya dari tari tradisional tadi. Oh, seperti itu ya. Beda lagi dengan tari kontemporer. Kalau tari kontemporer itu udah ke lepas, dia udah
tidak terikat lagi kepada yang namanya tradisi tadi. Jadi dia itu lebih ke semi modern, tapi rasanya itu tetap dari bentuk-bentuknya itu masih bentuk-bentuk tradisi, tapi udah tidak pakai pakem tradisi. Oh, berarti masih ada apa ya istilahnya rempah-rempah dari tradisional itu ya. Apalagi kita di Indonesia ini kan tidak bisa lepas yang namanya dengan tradisi kita kan. Apalagi Indonesia ini kan banyak banget nih tradisinya, dan hal itu akan terbawa ke sajian kontemporer itu gitu. Seperti itu. Kalau misalnya sekarang ini kan ada break dance dan segala macam itu lah ya. Itu bedanya sama tari yang abang sebutin tadi itu apa sih? Kalau itu lebih ke modern dance. Jadi modern dance yang tumbuh dan berkembang di wilayah barat sana. Bedanya dengan yang disebutin ini, yang saya sebutin tadi, tari tradisional itu. Kalau tari tradisional itu tumbuh dan berkembang di daerah kita gitu. Kayak di Kalimantan Barat ini, kalau di Sambas itu ada namanya Tandak Sambas. Kalau di Pontianak itu ada namanya Jepin Langkah, ada Jepin Bintang, banyak pokoknya. Ada 1000 lebih tari tradisi yang ada di Kalimantan Barat aja gitu. Oh, ada banyak gitu, ya. Itu bedanya. Itu cuma di Kalimantan Barat ya? Iya, belum di Kalimantan atau Indonesia belum bahkan se-Indonesia. Bayangin seberapa kaya tari yang ada di Indonesia gitu. Oke, Bang Fahrul. Selain Bang Fahrul nih kuliah, habis itu konten kreator juga, apalagi sih kesibukan yang abang jalanin itu? Untuk kesibukan, jadi aku tuh pernah jadi narasumber bersama Diskominfo waktu itu, dan dihadiri 3 siswa SMA 34 provinsi se-Indonesia. Jadi aku di situ jadi pemateri untuk seni tari. Terus aku juga pernah jadi pemateri di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Jakarta, STBI Alia, dan aku jadi narasumber untuk seni tari di situ. Dan yang terbaru ini jadi narasumber juga di sekolah SMA itu di Jawa Barat, dan akan dilaksanakan tanggal 23 Juli ini. Oh, 23 Juli besok ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, teman-teman di rumah pun juga mau tahu, apa aja sih yang dijelaskan kalau misalnya ketika jadi pembicara di dalam suatu kegiatan seperti itu? Kalau dijelaskan itu tergantung dari tema yang mengadakan acara. Tapi beberapa kali aku tuh kayak dapet tema yang gimana sih pengembangan seni tari di era modernisasi gitu. Karena mereka melihat di platform aku Instagram dan TikTok itu kayak banyak tentang seni tari gitu kan. Jadi bahwasanya tari tradisi itu tidak melulu yang membosankan gitu kan, tapi juga bisa dikemas ke dalam bentuk yang lebih modern dan lebih menarik gitu. Nah, itu yang materi yang saya bawakan ketika saya menjadi narasumber. Oh, seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu nih, besok tanggal 23 Juli itu kan ada kegiatan ya sebagai narasumber. Itu kegiatannya online atau abang langsung terbang ke Jawa Barat sana? Sebenarnya dikasih opsi kemarin mau online atau offline. Kalaupun offline mereka membiayai semua dan memfasilitasi. Cuma karena di tanggal 22 dan 24-nya saya ada kegiatan di sini, jadi saya memilih untuk offline. Memilih untuk online maksudnya. Online ya. Iya. Lanjut nih Bang Fahrul, kan di Indonesia nih kan sebenarnya kan masih kurang lah penari laki-laki tuh ya, karena kita tahunya itu penari itu ya perempuan gitu kan. Gimana sih cara Bang Fahrul ini ngasih tahu ke kita kalau misalnya laki-laki itu pun bisa menari gitu loh? Gimana sih biar merubah pikiran kita, stigma kita gitu bahwa laki-laki ini boleh juga loh menari gitu. Iya. Jadi masih banyak sekali, terutama di daerah aku, karena aku juga lahirnya di kampung, bisa dibilang mereka tuh banyak yang masih stigma negatif tentang penari laki-laki. Dan itu sebenarnya tergantung kita lagi orang, dan juga kita tidak bisa menyalahkan mereka berkomentar negatif karena mereka berbicara karena mereka melihat. Nah, dan itu kembali lagi ke kita mau mematahkan stigma tersebut atau meluruskan. Dan kalau saya pribadi, saya memilih untuk mematahkan stigma tersebut gitu. Jadi gimana saya pribadi itu menunjukkan bahwasanya penari laki-laki itu tidak selamanya itu bencong loh. Iya. Nah, tidak selamanya penari laki-laki itu yang mereka anggap negatif gitu. Iya, dan betul. Itu mungkin bisa saya tunjukkan melalui diri saya sendiri gitu. Oh, berarti sebenarnya bukan gimana kita ke mereka ya, berarti gimana diri kita sendiri yang menunjukkan gitu ya bahwa laki-laki itu pun bisa juga gitu. Ya. Karena orang menilai karena dia melihat gitu. Iya, betul.
Oke, terakhir nih Bang Fahrul, kalau boleh kasih tahu lah, apa sih saran untuk kita nih gimana untuk menggunakan sosial media yang baik, atau mungkin dari tarinya lah boleh, apa saran dari Bang Fahrul? Jadi untuk teman-teman di luar sana, terutama generasi muda dan generasi milenial yang mana udah bisa menikmati banget kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Nah, kita selaku generasi muda jangan sampai kita termakan oleh kemodernan ini gitu. Kalau bisa kita menggunakan teknologi tersebut sebagai sarana untuk hal-hal yang kebaikan gitu. Bisa contohnya saya sendiri menjadikan sosial media sebagai sarana untuk mempublikasikan, oh ini loh kekayaan tari yang ada di Kalimantan Barat dan di Indonesia gitu. Jadi jangan sampai kita termakan oleh teknologi ke arah yang negatif. Oke teman kampusku, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk terus menonton channel ini Kampusku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.